Beberapa warga Jawa Timur berdesak-desakan antri beras yang harganya murah dibandingkan harga di pasar. Gambaran ini sama persis ketika kondisi tahun 1965, saat warga harus antri beras dan minyak tanah. Bahkan di era menjelang runtuhnya Orde Baru, pemandangan yang sama terulang. Kini zaman sudah berganti, namun masih banyak penduduk kota yang bersusah payah antri mendapatkan beras. Menurut pemerintah, beras yang langka karena adanya musim El Nino yang merusak produksi pertanian. Akibatnya pemerintah harus impor dari luar negeri. Persoalan beras memang terus menjadi topik hangat di kalangan masyarakat setiap tahunnya, karena konsumsi beras di negeri ini sangat tinggi. Penyebab mahal, bahan bakunya mahal, bahan gabahnya itu mahal. Panenan juga jarang, panen raya kan sedikit. Mulai tanam, nanti nggak ada panenan, bahan bakunya yang mahal. Wajar karena beras merupakan bahan pokok dalam pangan sehari-hari. Besarnya konsumsi beras bisa menimbulkan persoalan jika pasokan kurang mencukupi. Menyiasat, nggak bisa menyiasati, yaitu harganya mahal terus. Kan dari sananya kan harganya mahal, jadi ya nggak bisa dijual murah. Nanti berkurang. Impor menjadi jalan keluar. Perlu diketahui bahwa daerah utama produsen beras itu berada di Jawa Timur, sementara konsumsinya berada hampir di seluruh wilayah Indonesia. Terutama untuk Indonesia Timur, baik itu adalah beras dan tanaman-tanaman palawija dan beberapa sayuran, juga lumbung pangan terkait dengan protein, yaitu daging dan ayam dan telur. Jadi kalau khusus beras, saya pikir Jawa Timur tidak perlu impor karena kita masih surplus, yang mana surplus itu sehingga sisa kebutuhan itu untuk mencukupi wilayah di luar Jawa Timur. Kalaupun Indonesia dengan harga beras yang naik, ya apalagi ini hujan dan prediksi El Nino masih panjang sehingga bisa gagal panen dan sebagainya, maka tentunya khusus untuk Jawa Timur tidak perlu. Kalau misalnya Indonesia terpaksa untuk impor, saya pikir Jawa Timur masih aman, ya, sehingga gubernur tidak perlu menerima atau menerima beras impor di wilayah Jawa Timur, karena nanti kalau sudah ada impor akan mempengaruhi harga gabah yang tentunya juga akan berpengaruh pada petani, karena memang kalaupun beberapa hujan, tapi saya pikir produksi padi di Jawa Timur masih memungkinkan dan surplus. Sebagian besar rakyat Indonesia mengkonsumsi beras 2 atau 3 kali sehari, sarapan, makan siang dan malam selalu harus menggunakan nasi. Hal ini merupakan salah satu faktor munculnya ketimpangan kecukupan beras. Pasca pemilu 2024, muncul kenaikan harga beras. Membuat masyarakat jadi menyalahkan pemilu dan politik sebagai satu-satunya faktor yang menyebabkan kenaikan komoditas pangan utama rakyat Indonesia. Bagi pedagang, sebenarnya pemicu kenaikan harga beras bukanlah karena sikon politik dan pemilu, namun lantaran 3 hal. Pemicu utama terjadi ekses demand, permintaan yang melebihi jumlah pasokan. Sementara terjadi hambatan produksi beras karena fenomena alam, tingginya ongkos produksi dan pembatasan kegiatan ekspor-impor beras dari luar negeri. Ya, jadi harus dilihat ya, inflasi pada beras itu dari apanya. Jadi apakah dari produksinya, misalnya gabahnya itu terbatas karena mungkin produksi berkurang gitu ya, atau pada mahalnya pada biaya-biaya yang lain, misalnya terkait dengan transportasi, atau kemudian gabah itu hanya tersalur pada kelompok tertentu, ya, tidak di semua penggilingan, sehingga tidak merata, sehingga akhirnya muncul harga gabah yang mahal, sehingga akhirnya harga berasnya itu
mahal. Sehingga itu dulu yang dilihat. Sehingga tentunya misalnya terkait dengan operasi pasar untuk untuk mengatur harga itu harus tepat sasaran. Jadi kalau misalnya terjadi pengumpulan atau penimbunan di beberapa gudang misalnya, itu agar itu tidak terjadi maka perlu ada operasi pasar di wilayah-wilayah produsen dan wilayah-wilayah pasar induk ya, sehingga harganya itu bisa terjaga. Jadi tentunya yang harus dilakukan itu adalah gerak cepat untuk melakukan survei harga tiap hari di pasar-pasar induk dan pasar-pasar konsumen terkait dengan tiap hari terkait dengan harga, sehingga ketika ada harga yang melampaui sehingga harus dilihat kenapa itu kemudian terjadi, sehingga bisa dilihat, bisa ditelusuri apakah ada penimbunan dan sebagainya, sehingga kemudian kalau itu dilakukan operasi pasar maka akan menjadi normal kembali. Fenomena alam seperti badai El Nino yang terjadi beberapa waktu lalu menyebabkan produksi padi terkendala. Karena petani terpaksa harus terlambat menanam padi. Dampaknya, Indonesia memasuki musim panen raya menjadi lebih lama dari biasanya. Yakni diperkirakan akan terjadi pada Maret hingga April ini. Kemunduran waktu panen ini membuat persediaan beras kian yang ada tidak dapat memenuhi permintaan pasar. Bahkan pada awal 2024, Indonesia mengalami defisit persediaan beras. Faktor yang kedua tingginya ongkos produksi mulai dari tanam sampai panen. Mahalnya harga pupuk, dan Indonesia masih bergantung bahan baku dari negara lain. Kenaikan harga beras karena banyak negara yang membatasi kegiatan ekspor beras, sehingga Indonesia mengalami hambatan pada proses suplai dalam negeri. Belum tentu, karena bisa jadi harga gabah itu tidak naik secara signifikan, ya, sehingga tentunya petani marginnya tidak ikut naik, tapi kemudian karena ada faktor-faktor pada distribusi, ada faktor-faktor pada rantai ekonomi terkait dengan jaringan distribusi penjualan dan sebagainya, akhirnya mahalnya di situ, gitu. Sehingga yang mendapatkan manfaat itu adalah bukan petani, tapi pada jalur distribusi sampai pada konsumen. Sebenarnya petani menyambut baik kenaikan harga beras. Alasannya, akan berdampak bagi keuntungan petani. Saat ini, harga gabah kering sawah sebesar Rp7.300 per kilogram. Dengan harga tersebut petani masih untung. Bagaimana dengan lemahnya daya beli masyarakat? Nah itu, ya kalau gulanya mahal, didol murah kan otomatis pedagang sini yang berkurang. Itu labanya itu. Jadi ruginya banyak. Momen harga beras yang baik ini sebenarnya bisa dimanfaatkan pemerintah untuk lebih berpihak kepada sektor pertanian. Sudah saatnya menetapkan lahan pertanian keberlanjutan. Artinya, peruntukan tanah pertanian tidak bisa diubah untuk industri maupun hunian dan sebagainya. Dinas Pertanian yang terkait itu harus dalam waktu ini, terutama menjelang Ramadan, hari raya, tentunya juga kebutuhan tinggi, ini harus secara intensif melakukan pemantauan terhadap pasar. Sekaligus pemerintah juga harus memantau produktivitas dari petani sekarang, misalnya berapa yang panen, berapa yang mitigasi yang gagal panen, sehingga kita tahu surplus atau defisit terkait dengan keberadaan beras di Jawa Timur. Nggak tahu, itu yang tahu kan pabrik dapat subsidi apa enggak dari pemerintah. Kalau dapat subsidi bisa harganya lebih murah. Kalau nggak dapat ya lihat bahannya tadi, lihat gabahnya itu harganya bisa turun apa naik. Kalau naik otomatis kan harganya naik juga berasnya. Kalau gabahnya turun, harga beras bisa turun.